so aku mah koyo sing Pak Hansip di Podo kayak kan anak kanan ngono. Turun perumahan jalan warung kuwi aku Cak Supri. Ana ning sini. Nah, semangat baris, semangat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus ning. Ya, tahun ini Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-79. 79 ning. Wis cukup kita tuh sudah kalau misalkan nggak sepuh juga mungkin ya susah lah mengukurnya ning ya. Tapi yang jelas sudah cukup lama dan dibanding tahun 45 sama sekarang ya beda. Oh ya perkembangannya. Banyak perkembangannya dan juga banyak dinamika Ya. dari sebuah bangsa. Nah, kita kali ini dari Amerika Serikat kita mau cerita-cerita dikit soal kehidupan kalau misalnya orang-orang merayakan 17-an itu seperti apa sih, Kak? Warga Indonesia di Amerika itu nih ya, meskipun jumlahnya nggak banyak, misalkan dibanding di Arab, di Malaysia itu tetap yang namanya cinta tanah air. Itu tetap menyalanya lah bergejala apalagi pas 17 Agustus ini. Itu mereka merasa waduh pakai pakaian yang menyimbolkan Indonesia merah putih, batik merah putih dan sebagainya itu wah itu nggak bisa dilupakan nih. Ya semangatnya luar biasa, termasuk juga anak-anak dari diaspora Indonesia yang di sini dan juga para diplomat ya, Cak. Anak diplomat yang sini itu ikut paskibra, pasukan Pengibar bendera yang nanti akan diadakan besok itu akan nggon Wisma Kedutaan Besar Indonesia. Ya apa ceritanya Gelar? Pantai. Inilah remaja diaspora Indonesia di Washington DC yang bertugas sebagai pasukan pengibar bendera HUT RI ke-79. 16 remaja putra dan putri ini terpilih dari 50 peserta yang mendaftar. Latihan intensif yang diadakan di Wisma Indonesia tahun ini agak berbeda, seperti dijelaskan Atase Pertahanan Marsma TNI Edwardus Wisoko Ari Wibowo. Jadi ini kali pertama kita melihatkan istilahnya Purna Paskibra ya. Kami mencoba melibatkan Purna Paskibra di Washington DC ini harapannya salah satunya adalah supaya ada keterikatan di antara mereka. Selain kakak-kakak ini bisa memberikan motivasi kepada adiknya. Priscilia Wondal dan Joanna Watimena adalah dua Purna Paskibra asal Tomohon dan Merauke yang ikut melatih anggota Paskibra di ibu kota Amerika ini. Supervisorku, mentor aku, dia juga yang mengurus pendaftaran Paskibra. Terus dia tahu juga aku pernah jadi Paskibraka, jadi dia tawarin lah mau nggak kalau misalnya mau melatih Paskibra di Washington DC gitu di KBRI. Dan itu satu kebanggaan besar diberikan kesempatan untuk bagaimana kita bisa menempah adik-adik yang memang benar-benar dari kecilnya mereka sudah berbahasa Inggris. Dan ya ini salah satu tantangan kami juga. Keduanya adalah mahasiswi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang sedang bekerja magang di KBRI Washington DC. Diakui mereka ada sejumlah perbedaan dan tantangan dalam melatih para remaja ini. Jadi cara pendekatan kita sama teman-teman yang di Amerika sini harus benar-benar kenalan dan benar-benar harus tahu mereka itu gimana sih maunya. Takutnya kita nggak sengaja apa yang mereka nggak ngerti terus kita marah-marahin, wah mereka langsung kayak apa ini, nggak mau ikut lagi. Pendekatannya mulai dari berteman dulu sama mereka. Karena kalau di Indo sendiri kita latihannya tuh lebih intens gitu, terus lebih lama juga. Di Indonesia itu kita sampai dilatih fisik dulu sebelum masuk ke PBB. Dan kalau di sini kan kita latihannya langsung formasi gitu, langsung yang intinya lah yang untuk ditampilkan. Bahasa juga menjadi kendala utama bagi Priscilla dan Joanna saat melatih, terutama pemakaian istilah dalam baris berbaris. Wah itu kan mereka nggak tahu apaan itu haluan kanan haluan kiri, jadi ya kita peragain gitu. Menurut Brian Gultom, kehadiran Priscilla dan Joanna banyak membantu memahami perannya sebagai anggota Paskibra. I think they're really good at helping for like beginners such as me. I feel like they're very clear in their voices and I can understand like Indonesian like way better. So I feel it's amazing that they can teach like that and really help us do good for this amazing ceremony. Harapannya nanti Purna Paskibra yang tahun ini bisa ikut melatih Purna Paskibra yang tahun depan sehingga mereka punya satu ikatan, Bu. Paskibra ini di KBRI Washington DC. Selain memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79, upacara tahun ini juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Dari Washington DC, Dania Iman, Eva Mazrieva, Nia Iman Santoso,
VOA. Nah dulu di sini jangan orang VOA ikut dari Amerika merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nih aku ini kyo kelingan sini Indonesia. Perayaan-perayaan ekonomi lucu-lucu nih. Jenenge lomba-lomba kok nih. RT RW iku lho ono semua macam-macam saiki ini ya. Ono sing mangan kerupuk iki. Napoki sampean nganggo terigu, tepung. Ono sing pokoke macam-macam nek kene mungkin tren nek kene iso nih ya. Penganiayaan ya, abuse. Ono sing apa nguber-nguber pitik, mentok. Banyak barang nek kene kan ra ono nih ya. Ya, tapi itu memang keseruan dari merayakan 17 Agustusan di Indonesia ya, Cak ya. Di sini memang ada beberapa perlombaan tapi ya nggak seseru itu. Biasanya itu kayak lomba olahraga, poli kadang-kadang enek bal-balan. Lomba karaoke ya, hadiahnya rice cooker. Biliar ya enek. Ya. Main gaple ya enek sih kadang-kadang ya. Jadi ya yang seru-seru tapi nggak seseru di Indonesia sebenarnya. Tapi lumayan lah daripada nggak ada ini ya. Namanya mengingat itu kan kadang karena di sini mungkin lain suasananya dengan di sana ya. Yeah. Tapi semangat untuk mengingat tanah air dan merayakan kemerdekaan itu tetap sama. Terutama juga kalau misalnya kita melihat beberapa acara leading up atau menuju ke puncak acara 17 Agustusan di Amerika. Itu beberapa orang mengadakan nonton bareng misalnya film Indonesia. Nah, cara mana Indonesia tuh film Indonesia sing iso masuk bioskop kayak gini neng ya. Kadang-kadang iso tapi ini ono proyek tertentu ya. Yeah. Atau mungkin ya nek dokumenter kadang-kadang iso nih. Tonton dulur. New York Asian Film Festival atau NYAFF kembali digelar di kota Big Apple pada akhir bulan Juli lalu. Festival ini memutar 90 film baru dan klasik yang lolos seleksi dari negara-negara Asia seperti Tiongkok, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain-lainnya. So for us, the target audience is to reach the widest audience possible. It's usually we range all sorts of ages. We have young audience and older audience, and we range from diaspora and beyond. Salah satu pemutaran yang menarik adalah Matsuri to Midnight yang khusus memutar film-film produksi filmmaker Jepang. Salah satunya Brush of the God, film tentang anak-anak sekolah yang terjebak dalam dunia paralel. そうですね、やっぱり総監督で村瀬さんが関わってきた昔の昭和の特撮映画もやっぱりアメリカとかで非常にファンがいっぱいいるので、今回神の船も同じようなスタイルで撮影していて喜んでいただけたっていうのはもう本当に嬉しいです。 Sementara film dari Indonesia, Woman from Rote Island, berhasil mendapatkan perhatian publik kota New York. Menurutku lumayan menarik karena walaupun penontonnya nggak sampai full house tapi rata-rata terkesan gitu. Banyak yang datang untuk berkomentar atau ingin tahu lebih jauh tentang filmnya. Menurutku New York Asian Film Festival ini sangat penting karena ini juga film Indonesia pertama yang masuk kompetisi. Dan sejauh ini New York Asian Film Festival ini sangat menolong film-film dari Asia untuk diperkenalkan ke publik Amerika. Woman from Rote Island juga berhasil memenangkan Jury Prize Award atas keberhasilannya mengangkat cerita tentang perempuan di daerah yang jarang digambarkan di layar film. Sebenarnya tidak hanya persoalan perempuan, itu juga tentang kondisi hidup yang minus, kemiskinan, ketertindasan, kaum minoritas. Artinya saya berpihak kepada posisi yang lemah. Sebenarnya di dalam cerita Woman from Rote Islands ini ada dua cerita yang saya jadiin satu, dua peristiwa yang saya jadikan satu supaya lebih mengikat gitu. Dua-duanya pernah terjadi. Jadi tidak ada hal juga yang spesifik kenapa harus perempuan rote karena banyak perempuan-perempuan di daerah lain juga mengalami hal yang sama, bahkan di negara-negara lain. Itu maksud saya. Naratama dan Ganira Pratama, VOA New York. Apa emang kalau memperkenalkan Indonesia ke Amerika itu rada aneh ya? Kenapa itu? Lha sukune macam-macam, nek Iya. kenalan sing iku sing arep dikenal nih. Kenalane sing iki kok terus Bali, liane dipikir wong Bali tok. Dadi tapi sementara wong Amerika kan senengane wah lek dikenal Bali langsung wah seneng. Padahal sing lain-lain ku yo Masih banyak. Nah itu tantangannya untuk memperkenalkan Indonesia yang multikultur dan banyak sekali suku dan bahasanya itu ya Cak ya. Menarik saja nih itu tantangannya. Nah di luar ini kita punya cerita lain soal Indonesia di Amerika Serikat tapi sampai sing siji iki.
Bogor masih jagung awal via ngobrol tentang semangat atau ikut memperingati 17 Agustus di Amerika Serikat. Ya. Dan sing tak alami itu ya, itu bukannya aku musuh atau protes, tapi selama aku udah 20 tahun ini lebih kuning, Indonesia itu selalu harus dikenalkan terus-menerus. Nah iya Cak, soalnya cuma waduh Waduh, dan juga banyak, terus terang hanya sedikit orang Amerika yang ngerti Indonesia. Thailand orang udah kayak ngerti ada hubungan. Filipina karena ada hubungan sejarah ini. Ya, Vietnam juga. Vietnam iyo. Memang itu jadi salah satu tantangan Indonesia, terutama karena secara geografis itu 24 jam ya Cak ya, terbangnya. Jadi lumayan ada. Terus mungkin Indonesia kok akeh pulau-pulau, jadi mungkin mikirnya bingungi sih gitu Indonesia kuwi. Tapi padahal aku yakin warga Indonesia di sini juga para diplomatnya berusaha setiap saat nih memperkenalkan Indonesia ini loh. Termasuk berbagai macam cara juga dengan makanan ya Cak ya. Namanya diplomasi kuliner itu terbukti efektif. Salah contohnya yo Thailand kuwi bukti. Ya, tapi di Amerika ini sekarang lagi populer mencari tahu soal makanan mie instan. Wih, lagi perancingan mie ya? Dari negara-negara Asia, terutama kayak misalnya Jepang dan yang lain-lain. Nah, salah satunya yang paling digandrungi saya ini itu justru mie instan Indonesia, Cak. Tenang deh iku. Iya, penasaran, ditonton ceritanya. Produk mie instan asal Indonesia, Indomie, mulai lumrah ditemukan di pasar Amerika. Diperkenalkan oleh para imigran Indonesia di Amerika Serikat, produk ini mulai beredar di Amerika sejak 1987. Kini, produk ini merambah toko-toko mainstream di Amerika Serikat, seperti Walmart dan Costco, utamanya di pantai timur dan barat Amerika Serikat yang memiliki kantong imigran terbesar. Waktu 2014 akhir atau 2015 lah ya, itu kita mulai masuk ke Kroger Group, supermarket chain terbesar di Amerika ya. Terus juga kita mulai listed di beberapa Walmart juga tahun 2015 akhir. Sekarang kita sudah masuk ke 500 Walmart seluruh Amerika. Popularitas produk mie instan Indonesia ini seiring dengan tren makanan mie instan yang sudah mulai menjadi bagian dari gaya hidup warga Amerika Serikat. Sejumlah produk mie instan asing sudah terlebih dahulu gaet popularitas di Amerika. Kalau bicara kompetitor ya traditionally ya produk-produk instant noodle yang sudah menjadi lokal di sini seperti Nissin atau Maruchan karena mereka punya pabrik di sini kan. Sementara Indomie Amerika Serikat masih mengimpor dari pabriknya di tanah air. Kepada VOA, Indofood AS sebut mengimpor sekitar 600 kontainer Indomie setiap tahunnya. Upaya pemasaran masih dilakukan gencar agar Indomie bisa merajai pasar mie instan Amerika Serikat. Seperti menghadiri pameran nasional Summer Fancy Food Show di New York pada Juni lalu. Summer Food Fancy Show menjadi salah satu pameran akbar untuk industri makanan di Amerika Serikat. Dihadiri oleh berbagai pemain kunci industri makanan di Amerika Serikat. Membuat pameran ini menjadi lokasi yang strategis untuk membantu penetrasi produk makanan Indonesia yang belum jamak di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia manfaatkan pameran seperti ini untuk perkenalkan produk-produk Indonesia, termasuk diantaranya coklat. Salah satunya yang hadir di pameran ini adalah Java Criollo yang berambisi bisa tembus pasar Amerika melalui minuman coklat Indonesia yang premium dan sehat. Kita buka untuk private label, kita juga buka untuk white label, intinya coklat dari Indonesia. Semua penjual di Pavilion Indonesia dipilih melalui kurasi pemerintah Indonesia untuk produk yang dinilai secara mutu dan kuantitas siap ekspor, sesuai dengan kebutuhan tren pasar Amerika. Untuk produk-produk yang healthy snacks gitu ya, atau wellness itu juga sangat dicari, khususnya setelah pasca pandemi. Jadi itu yang juga coba kita dorong. Kunci penetrasi pasar makanan Amerika Serikat terletak pada pemain kuncinya, yakni distributor. Ekosistem terutama food di Amerika ini jarang sekali dari perusahaan langsung ke konsumen. Even ke retailer, dia ada food broker, kemudian ada distributor. Nah, jalur ini yang harus kita petani bahasa Jawanya. Kita lihat satu-satu mana yang kira-kira visible. Makanan belum jadi ekspor andalan Indonesia ke Amerika Serikat, yang masih didominasi oleh ekspor di sektor industri dan pertambangan. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA. Ya memang ya UMKM itu menjadi salah satu tiang perekonomian Indonesia dan di Amerika pun juga sedang saat ini.
Jadi sing jenis UKM itu juga akan ada namanya lembaga organisasi usaha kecil Iya, dan memang ini mungkin secara angka dia nggak sebesar investasi yang besar industri. Tapi kan ini menggerakkan ekonomi termasuk untuk sektor pekerjaan ya Cak. Ada karya nih, itu penting. Iya, jadi uang nggak pengangguran Kak. Makanya jangan sampai kita itu menyepelekan atau merendahkan namanya UMKM karena terbukti itu penyangga ekonomi yang kuat di Indonesia dan juga di Amerika menyerap tenaga kerja. Nah, dulu habis ini kita mau belajar bahasa Inggris sama Mbak Jakarta Ngereko, tapi sawi sesing. Siji. Yang reban, gatel pak, piknik ya, piknik berdua, terus jokoti nyamuk, terus rapo pura-pura gak apa-apa, kita kan lagi yang penting romantis, belgedes. Tapi yang namanya kehidupan kadang-kadang perlu sengsara ini untuk mencapai suatu kenikmatan tertentu, harus sengsara dulu. Benar, kita masih ngomongin soal 17-an di Amerika Serikat ya. Memang ada banyak keseruan-keseruan di sini. Terutama kalau misalnya kita ngomong di Amerika Serikat itu segala macam bangsa dan negara itu terbuka ya Cak ya, merayakan hari kemerdekaannya itu. Boleh, bahkan kalau misalkan negara-negara sing penduduk imigrannya kayak gini nih, kayak negara Amerika Latin nih, kan perayaan kemerdekaan negara masing-masing itu gede perayaannya. Hewan teko itu nggak masalah di sini mengibarkan bendera masing-masing negara ini nggak masalah. Indonesia dikibarkan pernah di Philadelphia itu. Ya, dan itu juga di di gedung-gedung kenegaraan ya atau perkotaan. Gedung wali kota, balai kota. Menghormati nih. Ya, respect. Belajar bahasa Inggris dulu dalam English in a minute. Welcome to English in a Minute. If you arrive too late to a harbor to catch a boat, you can say you missed the boat. But as an idiom, this phrase is not about transportation. Miss the boat. Have you heard back about the pop-up book design program in Miami? No. Actually, I missed the application deadline. What? You would have loved that. You really missed the boat by not applying. If you missed the boat, you missed your chance at a good opportunity. It can also mean to not understand something. For example, you might miss the boat on an important English grammar point. Anna missed the boat when she did not apply for a program she would have enjoyed. And that's English in a Minute. Saiki gilirane jagat neko-neko. Sampean pengrajin keramik lan frustasi mergo karya-karya sampean ora ana sing tuku. Jek nglur-nglur. Sampean iso melok pameran seni keramik tahunan ndok London sing nampilnya karya keramik teko berbagai negara. Teko Guatemala ngantek Korea Selatan. Nggo wong umum atusan karya seni keramik sing ditampilno iki akeh sing ora lumrah. Ana sing kaya pasta ndok tampah, jajaran opak puli mentah lan mie gede-gede sing kecepit watu. Tapi iki memang seni keramik lur, sing penting nilai senine duduk fungsine. Isih teko Inggris sampean seneng balapan motor, njajal ae melok balapan mesin babat suket iki lur. Ketoke gampang tapi jek salah. Balapan iki sakliyane banter-banteran ya kuat-kuatan. Soale balapan dimulai jam 8 bengi lan finish jam 8 esuk. 12 jam lur lan kudu genjot mesin barek kecepatan 50 km per jam. Makane pesertane ya kudu kuat ngantuk. Lah lek biasa nonton wayang wis beres iki. Terus ya kudu gelem ngompol barang masih akeh sing nganggo popok. Terus meneh ya kudu ngatasi rasa bosan mergo dawa sirkute mung 1 kiloan meter. Wis dianggep ae motong suket lapangan bal-balan sak kabupaten lur. Teko Inggris tak jak nang India lur, nontok peringatan Dino Gajah sak donya. Nang India gajah dianggep simbol keagamaan. Mangkane kuwi peringatane nganggo upacara keagamaan sing dipimpin barek pendeta Hindu. Sawise acara pemberkatan, wong-wong dulang gajah-gajah iki barek buah-buah segar
sing khusus dipesen nggo peringatan Dina Gajah. Sawise mangan buah-buahan, gajah-gajah sing dipacak iki arep melok parade nggo menghibur warga setempat, Lur. Mas yo gede-gede. Iku ora gawe horeg, Lur. Setengah jam nemani sampean ngobrol tentang peringatan 17 Agustus dan semangat nasional semua warga Lantau ya. Sampean punya pertanyaan jangan sungkan-sungkan kirim email ke warung@voanews.com atau di media sosial langsung dengan kata kunci VOA Indonesia teko Washington DC. Aku nih aku Cak Supri lan di bawah kamera Cak Rio nyun pamit dulur.